Pemirsa, Capres dan Cawapres akan selalu bersama dalam setiap sesi debat Pilpres 2024. Hal itu berbeda dengan Pilpres 2019, di mana debat khusus Cawapres dibuat terpisah. Benarkah KPU melanggar Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2023 yang mengharuskan ada 2 kali debat khusus Cawapres? Saya akan membahasnya dengan Komisioner KPU RI Idam Holik dan mantan Komisioner KPU RI I Gusti Putu Arta. Selamat sore Pak Idam, Pak Putu. Selamat sore Mbak. Selamat sore Baik. Beli. Pak Idam, ini isu yang sedang hangat sekali diperbincangkan. Boleh kami ketahui dulu sebetulnya proses pengambilan keputusan di KPU sampai akhirnya keluar format debat Cawapres yang didampingi Capres. Ini bagaimana proses pengambilan keputusannya, Pak? Dalam waktu dekat, KPU akan menerbitkan tata tertib debat. Ya, yang jelas, ya, Ketua KPU RI sendiri juga menegaskan bahwa pelaksanaan debat pasangan calon presiden wakil presiden itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 beserta penjelasannya. Dan tadi pun di awal tayangan Metro TV mengutip pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Itu menegaskan bahwa KPU akan menyelenggarakan debat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, tapi kemudian terjadi perubahan format debat Cawapres yang didampingi Capres. Ini proses pengambilan keputusannya bagaimana, Pak? Apakah sudah ada hitam di atas putih persetujuan dari tim atau kubu masing-masing paslon? Nanti KPU akan menerbitkan tata tertib debat dan dalam waktu dekat juga KPU akan mengadakan rapat koordinasi dengan tim kampanye. Dan berkaitan dengan rencana penyelenggaraan debat itu tetap sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, 3 untuk calon presiden dan 2 untuk calon wakil presiden. Kalau tadi yang dimaksudkan oleh ketua kami itu didampingi, ya, yang pertama itu nggak ada larangan, ya, yang pertama nggak ada larangan. Yang kedua tetap, ya, porsi utamanya itu ada di masing-masing sesi. Ya, dalam artian begini, kalau sesinya adalah sesi debat capres, ya, sebanyak 3 kali tersebut, ya maka capreslah yang menjadi komunikator utama. Kalau sekiranya itu debatnya itu adalah debat cawapres, maka cawapres itulah, ya. Dan saya pikir hal ini belum terjadi, ya, belum terjadi, dan saya berharap kepada pemilih Indonesia dapat jernih menerima informasi berkaitan dengan rencana debat pasangan calon presiden wakil presiden. Sekali lagi, dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib dan oleh karena itu KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Rapat koordinasi baru sekali di tanggal 29 November 2023. Oke. Kalau begitu, Pak Idam, kalau masih ada sekali lagi rapat koordinasi dengan tim masing-masing paslon, apakah itu artinya format debat yang disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari bahwa format debat Cawapres nanti didampingi oleh Capres itu belum tentu akan seperti itu, belum final? Kami tegaskan kembali bahwa beliau juga menegaskan bahwa ada 3 debat capres dan ada 2 debat cawapres. Memang beliau mengemukakan di setiap debat pasangan boleh mendampingi masing-masing. Tapi bukan berarti pasangan-pasangan ini terlibat dalam debat, tidak demikian. Nah, itulah kenapa dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib. Dan dalam waktu dekat juga KPU akan rapat koordinasi dengan tim kampanye, dan hal ini bukan hal baru. Rapat-rapat dengan tim kampanye menjelang pelaksanaan debat itu kan hal yang biasa, apalagi memang dalam pemilihan moderator debat juga nanti itu minta masukan dan tanggapan dari tim kampanye dan bahkan masyarakat juga. Baik, Pak Idam, kenapa ini saya sampai tanyakan 3 kali? Karena menurut informasi atau rilis yang kami terima dari peserta FGD debat di KPU, yaitu adalah Nihayatul Wafiro, Co-Kapten Tipnas Anies, sebetulnya yang baru disepakati pada tanggal 29 November FGD itu adalah baru lokasi dan waktu, bukan format debat. Jadi makanya itu kami tanyakan asal-usul munculnya revisi format debat yang Cawapres didampingi Capres ini dari mana?
Apakah itu sekali lagi Pak, artinya belum final? Bahwa cawapres akan didampingi Yang jelas capres pada begini loh, saat di Mbak. atas panggung? Sampai hari ini KPU belum menerbitkan kebijakan tertulis. Itu yang perlu kita highlight. Ya, jangan sampai nanti masyarakat Indonesia malah bingung memproses informasi yang berkembang ini. Ya, yang jelas KPU akan melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Dan Ketua KPU RI juga menegaskan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Satu lagi Pak Idam, kalau disebut mendampingi atau didampingi oleh capres didampingi cawapres, cawapres didampingi capres, definisi didampingi itu maksudnya bagaimana sih Pak? Sekarang pertanyaan saya sederhana, Mbak. Apakah ketika debat calon wakil presiden, capres dilarang hadir? Ada nggak larangan itu dalam peraturan perundang-undangan? Ini pun penting untuk kita mendialogkan hal ini. Karena selama ini ada framing yang sudah mengarah pada isu-isu tertentu yang saya pikir ini juga tidak sehat buat konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Kami tegaskan dan Ketua KPU RI tegaskan bahwa debat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan nanti akan diadakan rapat koordinasi dengan tim kampanye. Oke, baik. Kalau begitu saya bergeser ke Pak Putu dulu ya. Pak Putu, kenapa ini menjadi isu hangat? Karena sempat ada pemahaman bahwa debat cawapres yang pertama, pemahaman pertama, debat cawapres dihilangkan. Tapi itu ternyata sudah dibantah oleh KPU. Debat cawapres tetap ada berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU. Tapi pertanyaan yang kedua adalah format debat cawapresnya seperti apa? Apakah seperti 2019, cawapres berdiri sendiri di atas podium, di panggung, ada debat cawapres khusus? Atau didampingi dalam arti cawapresnya juga ikut bersama di sampingnya ketika debat cawapres itu berlangsung? Atau capres ini hanya sekedar hadir menyaksikan sebagai bagian dari audiens? Apakah dari pemahaman Pak Putu sebagai komisioner KPU, KPU sudah berhasil mengkomunikasikan format cawapres ini lebih jelas sebagai mantan komisioner KPU, Pak Putu? Izinkan saya Mbak Zilvi menanya Bung Idam Kulit dulu agar jernih tanggapan saya. Karena saya belum jelas soal pendampingan itu. Maksudnya tadi ketika debat capres, maka porsi capres yang akan lebih banyak memberikan statement, apakah bermakna juga bahwa cawapresnya boleh memberikan tanggapan? Sebaliknya ketika debat cawapres karena mereka didampingi, artinya porsi cawapres jauh lebih besar, apakah itu juga bermakna bahwa capresnya boleh memberikan tanggapan dalam forum debat yang menjadi ranah cawapres itu? Ini maksud saya agar clear dulu, baru saya memberikan tanggapan. Bung Idam, silakan. Ya, terkait dengan mekanisme pelaksanaan debat itu nanti akan dituangkan dalam tata tertib debat. Oke, secara clear. Tertulis. Okay. Ya, clear. Berarti belum final. Mbak Zilvia, izinkan saya bercerita panjang dari 2004 sampai sekarang tentang format debat ini. Jadi di 2004 ada 5 pasangan calon. Ketika itu pertama kali kita debat, kita menggelar hanya 2 kali debat. Semuanya berpasangan. Jadi Ibu Mega calon presidennya yang melawan Amin debat pertama karena ada 5 pasang, tidak bisa 5-5-nya. Kemudian debat yang kedua 3 pasangan calon JK kemudian Pak SBY dengan pasangan lagi satu Pak Hamzahas. Jadi tidak pernah bertemu. Nah, tradisi terpisah debat itu baru dimulai di tahun 2009. Jadi pada waktu itu debat capresnya 2 kali, debat wakilnya 1 kali, dan debat berpasangan 2 kali. Jadi waktu itu 2-1-2. Ada berpasangan 2 kali, capresnya 2 kali dan ini 1 kali. Kemudian pada tahun 2009 itu 3 kali seperti yang sekarang, 3 kali capres, 3 kali cawapres. Nah, baru pada tahun 2014 lah yang saya sebutkan tadi, itu 2 kali capresnya, 2 kali wakilnya, 1 kali berpasangan. 2019 2 kali calon presiden, 1 kali calon wakil presiden, dan 2 kali berpasangan. Ini sejarah sejarah komposisi debatnya. Okay. Pertanyaannya kemudian karena pada waktu zaman saya disusun pertama kali terpisah ini, saya masih ingat suasana kebatinannya karena pada waktu itu saya kebetulan ketua Pokja debat sama seperti Bung Idam Kulit posisinya. Waktu itu pembahasannya adalah
Kenapa dipisahkan? Agar ada dua tujuan besar yang kita ingin capai. Pertama, ingin menguji sejauh mana kapasitas, kapabilitas tiap kandidat, baik dia Oke. capres maupun dia cawapres. Makanya dibuat kemudian menjadi terpisah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk memberitahu publik tentang porsi kompetensi tiap cawapres. Karena dalam sejarah pasangan calon kita, presiden dan wakil presiden biasanya punya porsi sendiri, sehingga akan kelihatan bahwa cawapres ini lebih tajam ke bidang keagamaan, pendidikan dan seterusnya, misalnya porsinya. Gitu. Oke. Nah, dua alasan itulah yang kemudian sejak 2009 membuat itu dibuat terpisah. Nah, sekarang urutan-urutannya. Tadi Bung Idam Khalid sudah benar bahwa di luar regulasi yang sudah diatur, maka kalau tidak ada pengaturan di luar regulasi, maka memang harus disepakati oleh ketiga pasangan calon melalui tim kampanyenya atau LO-nya. Tadi sudah dijelaskan misalnya soal moderator. Moderator yang akan dipilih 5 debat itu harus disepakati oleh 3 kandidat. Artinya apa? Artinya apa? Ketika bicara soal formasi debat ini pun sebetulnya harus disepakati oleh ketiga pasangan, terutama mengacu tentu kepada peraturan perundang-undangan. Kalau PKPU sudah memberikan garansi bahwa itu 3 kali capres, cawapres, maka itu tidak bisa ditafsirkan lagi. Kecuali kalau ada kekosongan hukum tidak diatur, baru kemudian didiskusikan, disetujui oleh 3 pasangan calon. Pak Putu, sebentar, saya ingin tanya dulu. Artinya meskipun PKPU ujungnya KPU bisa memutuskan, tapi tetap harus berdasarkan kesepakatan dari 3 kubu paslon. Dan itu harus ada hitam di atas putihnya, Pak. Kalau misalnya terjadi perubahan format, kesepakatan moderator dan lain-lain, harus ada hitam di atas putihnya. Bukan. Jawabannya begini, bukan begitu. Dia harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Jadi kalau memang PKPU-nya menyatakan 32, ya harus 32. Nah, ketika bicara tidak ada regulasi yang mengatur itu, baru kemudian dikompromikan. Yang nanti akan dikompromikan kira-kira juknisnya. Misalnya apakah boleh ada di atas atau tidak. Nah, pengalaman di debat-debat pemilu sebelumnya biasanya begini, Mbak. Kalau dia 3 capres, kalau memang benar nanti capresnya yang akan jadi ujung tombak, pertama-tama biasanya akan diperkenalkan dulu naik ke depan semua 3 pasangan calon. Nah, kalau dia levelnya kemudian capres, maka cawapresnya menunggu di depan. Maksudnya bukan di depan ya, bukan di panggung, tetapi di kursi depan, bagian depan untuk menonton capresnya berdebat. Sebaliknya, ketika debat cawapres, diperkenalkan dulu pasangan itu juga sama-sama. Nanti capresnya yang akan duduk di depan menunggu cawapresnya berdebat. Biasanya begitu. Karena kalau misalnya nanti dia berpasangan dua-duanya ada di depan, dengan fakta misalnya ketika debat cawapres, cawapresnya yang akan bicara sendiri, kasihan ini jadi obat nyamuk, dia jadi pendengar saja capresnya gitu, berdiri terus, tidak elok. Itu yang tradisi yang selama ini terjadi. Tapi kita nanti serahkan seperti apa KPU dengan teman-teman pasangan calon akan membahas ini yang seelok-eloknya begitu. Baik, oke. Pak Idam, akhirnya yang bergulir di masyarakat adalah format debat cawapres itu berbeda dibandingkan 2019. Padahal tadi Pak Idam sudah menegaskan nanti akan diputuskan kembali dan akan keluar tata tertibnya. Tapi perbedaan ini terjadi karena pernyataan juga dari Ketua KPU yang bilang format ini bertujuan agar calon pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama paslon. Makanya ada persepsi bahwa nantinya cawapres ini didampingi bersamaan dengan capresnya di atas panggung, cawapresnya berbicara lebih banyak, capresnya dapat juga bagian berbicara tapi lebih sedikit dari cawapres. Itu juga dari statementnya Ketua KPU. Nah, makanya di sini soal definisi pendampingan itu penting saya tanyakan. Jadi Pak, sekali lagi didampingi di sini apakah sudah putus format cawapres didampingi capres itu maksudnya bagaimana? Apakah sudah putus atau sekali lagi ini belum final? Ada 3 kata putus ataupun putusan yang Mbak sampaikan baru saja. Saya tegaskan, saya tadi menyampaikan bahwa KPU akan merapatkan atau melakukan rapat koordinasi. Saya nggak menyampaikan keputusan ataupun putusan loh Mbak. Ini penting ya. Nah, kenapa? Karena selama ini ada framing, ya, ada framing yang nggak tepat terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kami untuk memastikan bahwa apa yang kami sampaikan itu dapat tersampaikan dan di-framing dengan framing yang tepat. Walaupun kami sadar bahwa yang namanya framing itu adalah kebebasan media, tapi media terikat pada kode etik Dewan Pers. Oke, terkait dengan hal tersebut, ya, Ketua KPU RI sudah menegaskan debat itu 5 kali.
Ya, 5 kali itu terdiri dari apa? 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Nah, berkaitan dengan teknisnya, nanti akan dirapatkan kembali dengan tim kampanye, apalagi ya tim kampanye memang kita berikan ruang untuk berpendapat. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Beli Putu, ya itu benar sekali. Ya, dan dalam rapat selanjutnya juga kami akan membahas tentang moderator, panelis, ya, dan lain sebagainya yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Pak Putu, Boleh saya sambil tambahkan? Ya. kami juga mencari lagi ya. Kami berencana akan memutarkan kembali pernyataan dari Ketua KPU selengkapnya. Teman-teman tolong disiapkan biar media juga tidak dituduh memframing. Mari sama-sama kita mencermati pernyataan lengkap dari Ketua KPU seperti apa. Tapi kalau yang Pak Putu tangkap dari pernyataan Ketua KPU soal format debat cawapres, apakah sudah jelas pesan yang disampaikan tidak bercabang atau memang ada kesalahan dalam komunikasi? Terlalu prematur saya kira ya. Maksud saya Pak Ketua sebetulnya jangan dulu menyampaikan statement walaupun ditanya oleh wartawan kalau memang keputusannya belum dibuat hitam putih bersama pasangan calon. Apapun itu karena nanti punya potensi akan berubah toh. Nah, kalau yang saya tangkap itu kesannya adalah akan ada kerjasama segala macam berarti akan berpasangan ada di depan. Itu ininya, itu persepsi saya. 5 kali kelima kali debat, tiga pasangan ini dua-duanya ada di depan panggung semua, gitu. Itu persepsi saya. Dengan maksud agar kelihatan kerjasama. Nah, kalau dia akan kelihatan kerjasama, berarti kemungkinan baik capres maupun cawapres boleh memberikan statement dalam debat capres atau cawapres apapun. Nah, kalau persepsi yang saya tangkap dari statement itu seperti itu, ini yang sebetulnya harus kita koreksi. Jadi dia akan bertentangan dengan regulasi KPU sendiri begitu. Oke, Pak Putu dan Pak Idam, boleh kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan selengkapnya dari Ketua KPU Hasyim Asyari berikut ini. Harus hadir. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres. Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari tim ses kayak terkait dengan bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Itu salah satu kesepakatan yang kita capai dalam pertemuan kemarin. Oke, itu salah satu kesepakatan yang kita ambil dalam pertemuan kemarin. Pak Idam, jadi dari pernyataan tersebut teamwork yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Berkaitan dengan teknis debat, ya tadi sudah saya sampaikan, nanti akan dituangkan dalam dokumen tertulis. Ya, seperti itu ya Mbak. Dan yang jelas dokumen tertulis yang akan dituangkan oleh KPU itu sudah pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU, ya tentunya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Ya, kenapa? Karena bicara tentang menghadirkan pasangan itu nggak ada larangan, Mbak, di dalam undang-undang. Tidak ada larangan. Nanti bisa dibedah undang-undang pemilu. Dan beliau juga di beberapa kesempatan menegaskan debat itu dilaksanakan 5 kali, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Kalau tadi beliau berkomentar akan dihadirkan, ya saya tangkapnya demikian, ya akan dihadirkan, itu nggak melanggar undang-undang. Tidak ada yang dilanggar undang-undang itu. Baik. Ya, debat cawapres tetap diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, oke. Kalau hadir itu tidak melanggar undang-undang, tapi kalau pada saat debat cawapres kemudian capresnya juga ikut mendampingi dan ikut berdebat, itu melanggar undang-undang dan peraturan KPU atau tidak, Pak? Nanti akan dituangkan dalam tata tertib, Pak. Forum ini bukan forum pengambilan keputusan. Saya kira Bung Idam benar. Mbak Silvi dan pemirsa, Bung Idam benar bahwa pada posisi sedikit sudah terframing seperti sekarang ini memang kawan-kawan KPU sebaiknya no comment dulu gitu ya. Sampai kemudian ada keputusan tertulis yang sudah dibicarakan dan diputuskan dengan ketiga pasangan calon. Sehingga nanti formatnya seperti apa akan jelas di sana. Itu poin yang pertama yang mau saya katakan. Poin yang kedua yang mau saya katakan adalah substansi filosofi sejak 2009 debat capres ini dibuat, tolong tetap di 2024 ini dieksplorasi ke pencapaiannya,
Karena tadi sudah saya sampaikan, kenapa dari 2009 itu kemudian ada pemisahan antara capres cawapres, untuk betul-betul kita tidak membeli kucing dalam karung, untuk betul-betul bisa mengeksplorasi kapasitas, kapabilitas tiap orang dari 6 orang ini, potensinya seperti apa, sehingga pemilih menjadi tercerdaskan. Poinnya di situ dulu. Hemat saya. Nanti kalau urusan kerjasama tidak cukup hanya gimmick di depan panggung berdua seperti itu, saya kira tidak seperti itu. Dan kalau memang nanti sesuai dengan regulasi KPU di pasal 50 itu 3 kali capres cawapres, saran saya kembali ke tradisi 2014-2019, ketika capres dihadirkan mereka semua di depan, Bung Idam tidak salah menghadirkan mereka di depan, tapi begitu kemudian pertandingan mau dimulai, cawapresnya duduk manis sebagai penonton di di kursi depan menonton capresnya berdebat. Sebaliknya begitu kemudian jatahnya cawapres dihadirkan ke depan, diperkenalkan, nanti capresnya yang akan menonton cawapresnya berdebat. Maka itulah sebetulnya tafsir yang paling ideal dari regulasi peraturan KPU dari pemilu ke pemilu sejak pertama kali debat ini dibuat terpisah dari 2009. Saya kira demikian, Mbak Zilvi. Baik kalau begitu. Oke, terima kasih Pak Idam Holik dan juga I Gusti Putu Arto. Pak Putu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.